Pagi Bapak Ibu. Pagi Bapak Ibu. Pada waktu kita bersuara dan mendengarkan telinga kita bisa mendengar suara kita, paling tidak walaupun datang ke tempat ini kan orang masuk ke tempat ibadah bisa macam-macam perasaannya kan ya. Ada perasaan susah, ada perasaan marah, ada perasaan apapun. Tapi pada waktu kita dalam masuk mau beribadah, kita harus memutuskan, harus segera mengubah atmosfer hati. Ini adalah hari yang Tuhan ciptakan dan kita mau bersukacita. Sukacita bukan bergantung dengan apa yang kita alami, tapi keputusan hati. Amin. Amin. Coba kita kuatkan kanan kiri, kita bersukacita pagi hari ini. Kok gak ada? Kita mau bersukacita, katakan kanan kiri kita mau bersukacita dan kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Iya baik. Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar dalam rangkaian tema sepanjang bulan ini dan pagi hari ini kita belajar tentang iman di tengah kemustahilan. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya menghadapi kemustahilan dan bagaimana kita melewatinya sehingga kita bukan saja dimampukan, dikuatkan namun juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Putra kami pada waktu pandemi kemarin, lockdown, yang pertama kena kanker dan dia ada di Australia dan posisinya membuat dia tidak bisa dikunjungi. Dan membuat posisinya sangat menyulitkan karena ada di Australia, lockdown artinya tidak boleh masuk. Saya bukan permanent resident atau citizen Australia jadi nggak bisa masuk. Jadi perasaannya kayak begini, kalau di sini ada orang tua punya anak Bapak Ibu sakit, di depan sakit keras dan Bapak Ibu nggak bisa peluk, nah itu perasaannya. Jadi depan anak lagi divonis kanker, dia sendirian, dia harus mengalami kondisi betul-betul ketakutan. Dia waktu FaceTime dengan saya, dia tanya pertanyaan sampai sekarang saya ingat, kenapa harus saya? Why me? Kenapa harus saya? Kenapa kok tidak anak yang suka dugem, yang suka diskotik, yang suka minum minuman keras dan rokok itu aja yang kena? Kenapa harus saya? Dan sepertinya musimnya tidak tepat, musim di masa pandemi. Tinggi-tingginya COVID pada waktu itu, kondisi di mana orang ketakutan untuk ketemu dan anak kena kanker. Saya sebagai orang tua walaupun saya pendeta ngerti firman Tuhan sekolah Alkitab, namun tetap saja pada waktu mengalami situasi seperti itu, mustahil seperti itu. Kita perlu menguatkan diri. Saya juga tidak tahu anak ini bakal sembuh atau tidak. Walaupun iman percaya saya mengatakan saya percaya mujizat. Walaupun iman percaya saya berkata firman Tuhan itu ya dan amin. Saya tidak tahu bagaimana proses treatmentnya, berapa kali dia harus di kemoterapi, berapa duit yang harus dikeluarkan. Itu kan kemustahilan semua. Saya pendeta, suami saya juga pendeta, kami menggembalakan satu gereja. Kami dari gereja yang fixed salary, yang gajian. Di mana Bapak Ibu tidak bergantung dengan jumlahnya perpuluhan yang luar biasa banyak. Nggak akan bergantung, nggak akan mempengaruhi kami. Nah disitulah kemustahilan itulah yang Bapak Ibu akan hadapi. Bapak Ibu mungkin mengalami kemustahilan dalam hal relasi, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, relasi dalam pekerjaan, ada banyak hal. Soalnya saya akan ajak Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu saya beri subtemanya adalah just one touch. Sekali sentuh, hanya sekali sentuh. Saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu pagi hari ini di tempat ini apakah sedang menghadapi situasi yang pelik. Situasi pelik ngerti ya? Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ngiri nggak bisa, kanan juga nggak bisa, bawah juga jadi besi. Satu-satunya cuma menghadap ke atas kan, ke Tuhan kan. Ya kalau Bapak Ibu mengerti kondisi saya waktu itu yang punya keluarga sakit kanker paling tidak bisa memahami lah. Jadi anak saya masih muda belum menikah, kena kanker, dia kena Hodgkin lymphoma, dia kena di dada 8 cm menjalar ke leher, ada benjolan juga. Treatmentnya kayak apa, orang tua punya duit gak punya duit juga sama saja. Karena tidak jamin apapun, hanya karena Tuhan saja yang bisa memberikan kekuatan, amin. Bapak Ibu siap mengalami mujizat? Amin. Coba Bapak Ibu siap menghadapi mujizat? Coba katakan sama-sama, saya mau mengalami mujizat. Amin. Bapak Ibu, pada waktu kita menghadapi kehidupan di bawah langit ini kita bisa menghadapi situasi bosen. Kalau saya konseling pernikahan, bosen aku kali, bosen. Suamiku atau istriku ya gini-gini aja. Bosen aku kali menghadapi situasi seperti kapan breakthrough, kapan kali penjebolan, kondisi ekonomiku ya begini-begini aja, posisiku ya begini-begini saja. Dan gak heran hari-hari ini angka bunuh diri sangat tinggi, sangat tinggi.
Karena orang apa? Jenuh, mungkin dia terus dibully, terus mengalami situasi sepertinya tidak mengalami breakthrough. Orang akhirnya ambil jalan pendek, jalan pintas. Saya akan ajak Bapak Ibu satu kisah yang saya rasa kita pernah mendengarnya. Tapi dari kisah ini mari kita izinkan firman Tuhan bicara pada kita semua. Saya akan ambil dari kitab Lukas pasal 8, dikatakan begini. Adalah seorang perempuan, namanya siapa? Gak disebut. Alkitab baik Injil Matius, Markus, Lukas tidak menyebut siapa namanya. Tapi dia seorang perempuan dengan satu kondisi apa? Namanya tidak disebut, tapi ada satu kondisi. 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 12 tahun seperti penjara. Bapak Ibu 12 tahun itu lama. Lama, kalau di sini Bapak Ibu ada yang bergumul, saya mau tanya. Siapa di sini sudah bergumul tahunan, entah dengan penyakit, entah dengan kondisi keuangan, lebih dari 10 tahun, tolong angkat tangan. Enggak angkat tangan itu antara kurang dari 10 tahun atau enggak sama sekali. Berarti jemaahnya happy semua, puji Tuhan enggak jemaahnya happy semua. Artinya di sini dikatakan 12 tahun. 12 tahun itu artinya 365 hari. Kan 1 tahun 365 hari kali 12. Panjang dan membosankan. Kalau Bapak Ibu kondisi yang terpuruk, gak ada titik terangnya, orang akan jatuh dalam masa kebosanan. 12 tahun terisolasi, kondisinya tidak berubah apapun. Kondisinya terus sakit seperti pada waktu Bapak Ibu lockdown aja, kita diisolasi 2 tahun aja setelah isolasi gak ada kan kita lupa kalau pernah ada pandemi kan. Sekarang tuh kayaknya lupa gitu. Pada waktu masa pandemi harus di rumah, bosen. Terisolasi dari ibadah, perempuan ini gak bisa ibadah. Bapak Ibu harusnya bersyukur bisa ibadah walaupun kondisi kita mungkin mengalami situasi yang pelik, keuangan, mengalami gangguan penyakit. Tapi perempuan ini terisolasi, enggak boleh. Karena di dalam budaya Yahudi, kalau seseorang sakit lelehan mengeluarkan darah itu najis. Enggak boleh masuk ibadah. Bisa bayangin 12 tahun enggak bisa ke gereja. Bapak Ibu kita punya kebebasan beribadah saja lebih memilih enggak beribadah. Tapi orang ini enggak bisa, kepingin tapi enggak bisa. Seperti saya kepingin nengok anak kami di Australia karena sakit kanker itu gak bisa. Karena memang pemerintah tidak mengizinkan. Mau Bapak Ibu punya uang banyak pun tidak boleh. Jadi anak kami harus berhadapan dengan kanker sendirian, matanya kosong, saya kuatin. Saya bilang gini Ariel, tidak ada satupun yang mengenai dirimu atau diri kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa izin Tuhan dulu. Semuanya izin Tuhan. Sebelum kamu kena kanker izin Tuhan dulu. Jadi saya nguatin dia, memang akhirnya saya dapat mujizat. Saya dapat mujizat, saya diizinkan masuk di Australia. Saya ditelepon oleh kedutaan Australia. Saya berdoa Tuhan ini gimana caranya masuk. Kondisinya tertutup, pemerintah gak mengizinkan orang luar masuk. Karena COVID yang sangat tinggi pada waktu itu. Tapi mujizat selalu tersedia pada waktu kita berharap pada Tuhan, amin. Dan saya ditelepon sama kedutaan Australia, saya diizinkan masuk walaupun dengan kondisi bayar tiket yang sangat mahal. Belum lagi diisolasi di sana 14 hari. Tapi toh kami mengalami mujizat, saya diizinkan masuk dan mendampingi putra kami dalam masa-masa treatment. Saya dampingi dia 2 bulan dan saya harus balik lagi ke Indonesia. Tapi kondisi perempuan ini terisolasi. Nggak bisa masuk ke ruang ibadah, jadi Bapak Ibu harusnya bersyukur kalau kita bisa tetap bisa ibadah, amin. Amin, kita semua ada orang bersyukur. Perempuan ini bukan hanya terisolasi dari ibadah, dia terisolasi dari masyarakat. Betul-betul tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Kenapa? Dia sakit lelehan, sakit pendarahan. Di mana kategorinya adalah najis. Orang najis gak boleh ketemu dengan orang yang gak najis. Dia mengatakan aku najis. Kalau dia najis ketemu orang gak najis tadi jadi najis. Betapa peliknya dia sudah menanggung penyakit, terisolasi dari bait Allah, gak boleh ibadah, terisolasi dari masyarakat. Bapak Ibu kalau orang kondisi kayak begini, ini stres berat namanya. Depresi. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya teman minimal 1 pun ya bersyukur. Tapi perempuan ini walaupun kepingin berteman pun gak boleh. Isolasi. Dan kitab Markus mengatakan dia sudah coba, orang sakit pasti ingin coba. Berobat bukan?
Dia udah berobat ke berbagai macam tabib. Sampai uangnya habis kata Alkitab. Dan tidak mengalami kesembuhan, justru semakin buruk kondisinya. Punya uang dia dengar, loh di sana loh ada dokter Ciamso. Wah datang tahu Ciamso ya. Nggak tahu Bapak Ibu itu bisa ngikutin khotbah saya. Ciamso tahu ya. Ciamik Soro. Luar biasa gitu, orang luar biasa. Datang ke dokter sana, gak bisa sembuh. Ke dokter B, gak bisa sembuh sampai uangnya habis. Duduk di sini mungkin Bapak Ibu pernah mencoba A, mencoba B dalam kondisimu supaya mengalami sesuatu perubahan. Tapi faktanya tidak. Perempuan ini 12 tahun. Dan tidak berhasil mengalami kesembuhan apapun. Ini yang saya mau angkat Bapak Ibu. Just one touch, satu kali sentuh. Kita tahu endingnya, tetapi saya akan menunjukkan kondisi kejenuhan, kebosanan. Saya satu kali konseling satu rumah tangga, suaminya bilang begini, bosan aku Khalid. Bosan, saya melihat hari-hari ini banyak rumah tangga masuk dalam perselingkuhan. Bosan, gitu terus pasanganku, gak berubah-berubah. Tiap kali kalau saya konseling pernikahan, kok bisa kamu selingkuh? Ya Khalid, aku dengan pasanganku sudah gak ada setrum. Kalau Bapak Ibu mau setrum cari listrik dipencet, nah pegang lah bisa ke setrum. Udah gak ada setrum. Udah gak ada greget. Ketika dia ketemu seseorang, entah laki entah perempuan, ketemu waduh ini nih setrumnya mulai jalan, selingkuh. Dipicu dari apa? Kebosanan. Bapak Ibu juga begitu. Banyak orang jadi Kristen, hidupnya tidak dikelola dengan baik kekristenannya, masuk dalam kekristenan fase bosan. Bosan ke gereja setiap minggu begini, nanti kasih persembahan nyanyi-nyanyi. Sehingga Bapak Ibu kita memuji Tuhan tuh gak ada hati. Kayak kehilangan api. Ya hanya sekedar ya udahlah pokoknya datang gereja masih syukur. Bosan. Bosan itu apa sih artinya bosan? Saya akan terjemahkan bebas ya. Saya minta maaf pakai bahasa Inggris di sini bukan karena apa. Saya biasanya kalau khotbah saya pakai Inggris Indonesia karena seringkali saya harus berkhotbah Zoom. Saya bersyukur ada pandemi lalu bisa pergi keliling dunia tanpa harus hadir di negara itu. Saya khotbah di Kanada pakai Zoom, saya khotbah di Belanda pakai Zoom. Bersyukur untuk itu. Ada sisi positifnya. Nah Bapak Ibu apa sih kebosanan? Kebosanan itu ketika kita menghadapi situasi yang sama terus menerus. Think over and over again, same, terus menerus. Setiap pagi ketemu ya itu aja. Misal kalau kenapa kita misal makan banyak orang, waduh saya kangen pecel. Pada waktu dulu mungkin sudah gak kangen, tapi sudah lama gak makan pecel, bisa kangen. Tapi kalau terus menerus, jadi orang bosan itu kenapa? Melakukan hal yang sama terus menerus, mati rasa. Kenapa pasangan-pasangan berselingkuh? Kecenderungannya ini mati rasa. Tidak ada lagi greget lagi. Terus menerus ya itu aja. Las kamu gitu-gitu aja gak ada bedanya. Terus menerus. Kita beribadah pun juga begitu. Gitu-gitu aku bisa tebak. Terus menerus sehingga akibatnya mati rasa. Perempuan tadi 12 tahun. Dia coba terus menerus. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Gak ada perubahan. Terus sama. Saya ngamati ada orang sakit sudah pada posisi gak kepin sembuh. Kenapa? Dia sudah coba berbagai macam hal. Tidak ada perbaikan. Bosan dengan pasangan tidak berubah. Tetap dengan tabiatnya. Sehingga mati rasa. Bosan dengan kondisi keuangan. Sudah coba ini, coba itu, coba ini. Tetap aja gak ada breakthrough. Keuangannya begini-begini saja. Bosan. Sehingga banyak orang ambil jalan pintas. Dan sakit penyakit. Dan banyak orang berpikir kalau ada orang konseling, aku bosan Khalid. Biasanya nasihatnya cari aktivitas supaya kamu gak bosan. Bukan itu maksud solusinya. Kebosanan itu bukan lawan dari kesibukan. Oh kamu bosan tuh karena gak ada kesibukan. Bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tetap sibuk dan bosan. Bapak Ibu bisa sibuk bekerja tiap hari, jam sekian bangun, berangkat ke kantor, pulang jam segitu, sibuk bukan? Melakukan aktivitas di kantor, tapi tetap bosan. Bosan itu bukan lawan kata dari kesibukan. Oh orang sibuk gak mungkin bosan, bosan. Banyak orang kerja cuma seperti robot. Banyak orang dalam pernikahan juga kayak robot. Ada kesibukan. Jadi lawan kata dari kebosanan itu bukan kesibukan, tetapi ketidakadaan ketertarikan.
Kalau kita sudah tidak ada lagi rasa tertarik, bosan. Kalau kita sudah kehilangan rasa tertarik dengan Tuhan, ibadah bosan. Kalau kita tidak ada lagi rasa tertarik dengan pasangan pernikahan bosan. Kalau kita sudah tidak lagi tertarik adanya mujizat, ibadah minggu hanya membosankan. Tapi ketika kita ibadah, kita ada satu harapan, aku mengalami mujizat Tuhan. Engkau datang 1 kali enggak terjadi, 2 kali enggak terjadi, 3 kali enggak terjadi. Tapi asal engkau tetap tertarik dan percaya ada mujizat akan terjadi, engkau akan tetap bersemangat menyembah Tuhan. Amin. Amin. Anak saya pernah cerita di sini, anak saya jadi saya waktu nemeni anak saya yang kanker ini, saya juga nggak tahu berapa kali kemoterapi, saya nggak tahu. Cuma saya bilang, saya nyemangati anak saya sih. Rel, tenang Rel, semangat. Dia mulai kepalanya gundul. Karena efek kemoterapi kan, sangat keras kemoterapinya, dia gundul. Saya kerjain dari Indonesia, saya pakai FaceTime. Gak apa-apa Rel, gundul seksi, gak apa-apa. Saya harus nyemangati, dia gak boleh sedih. Kalau sedih dia kemoterapi kan imunnya jadi di bawah. Dia akan drop, semakin drop. Saya semangati dia, waktu saya kunjungi dia di Australia, saya ajak ibadah walaupun pandemi tinggi. Kita harus beribadah Rel, kita jalan-jalan, kamu sepingin apa? Saya temenin dia, saya kuatin dia. Dia 1 kali bilang, Mami Ariel sudah gak kuat nahan kemo. Karena dia 6 kali sisi kiri dan gak kuat. Dia kemoterapi injeksi dan juga minum, jadi gak kuat. Dia kelelahan. Karena saya waktu dampingi saya pernah lihat dia malam-malam itu begini. Kayak tanpa di dalam alam bawah sadar kesakitan dan kelelahan. Saya bilang, Rel sakit Rel, capek Rel. Iya dia kayak kelelahan sekali. Obat yang dimasukkan itu membuat dia kelelahan. Dia bilang, Mami Ariel gak kuat. Bilang dokternya, saya gak, kemudian dia gak boleh lihat saya nangis gitu aja. Jadi saya dampingi dia harus semangat. Semangat Rel, pasti Tuhan sembuhkan. Saya cuma bangkitkan terus imannya, semangat, jangan nih. Dan dia ngikutin saya. Udah Rel, 1 kali dia cerita, Mami, aku di rumah sakit diintipin sama opa oma. Kenapa? Di rumah sakit itu yang sakit rata-rata orang-orang sudah tua. Ariel satu-satunya yang paling muda. Dan juga Ariel satu-satunya orang Asia. Semuanya orang bule. Dia bule lokal. Jadi singkat kata saya kasih semangat terus ke dia. Ariel bilang dokternya pindah tangan satunya. Saya enggak tahu berapa lama lagi dia harus di kemoterapi. Uangnya dari mana? Saya juga enggak tahu, saya enggak pakai mikir. Saya bilang begini ke Ariel, enggak usah mikir. Kan di cover insurance, anak ini di cover insurance. Pada waktu dia habis lulus kuliah, dia meng-apply namanya temporary residence. Dia nggak apply dengan insurance yang meng-cover kanker karena dia nggak pernah berplanning kanker bukan. Nggak di cover, dia di kemoterapi, singkat kata saya kasih semangat. Saya ingin punya semangat seperti perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Saya topang dia, saya semangati. Bilang dokternya ganti tangan Rel. Tetap semangat Rel, percaya Rel. Pertama dia, Mami Ariel katanya gak boleh kena benda tajam nanti berdarah. Saya gak punya pengalaman untuk hal kanker karena keluarga kami gak ada yang sakit kanker. Saya cuma topang dia. Berapa lama gak tahu, tetapi saya tertarik pasti ada mujizat. Kalau Bapak Ibu ibadah, doa, ada ketertarikan dan ada harapan bahwa Tuhan melakukan mujizat, kau pasti akan semangat berdoa, semangat beribadah. Jadi orang bosan itu artinya apa sih? Duduk di sini Bapak Ibu bisa bosan. Bosan dalam ibadah, kenapa? Paling gitu-gitu aja. Artinya sudah tidak ada lagi ketertarikan untuk mengalami zaman Tuhan. Saya berdoa pada saat ini, setiap kita tertarik untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita tertarik untuk mengalami zaman dari Tuhan. Seperti ilustrasi seekor elang. Burung elang dari kecil dipelihara. Pada waktu dipelihara sama pemiliknya dirantai. Dirantai di sebuah patok kayu yang besar. Dan burung elang ini setiap kali melihat ke atas ada burung elang terbang. Naluri keelangannya muncul, dia ingin terbang. Setiap kali dia berusaha terbang, ketarik ke bawah lagi karena kena rantai. Dia ulangi lagi esoknya, dia lihat elang-elang terbang, dia naluri keelangannya dia muncul, dia kepingin terbang lagi. Gak bisa, berulang-ulang dia coba. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak mungkin bisa terbang. Karena apa? Karena dia sudah coba. Akibatnya setelah sekian tahun
elang itu tidak berupaya untuk terbang lagi. Dan dia menjadi burung yang tidak mau terbang. Hal yang sama seperti kita. Kita dibelenggu oleh sesuatu, entah penyakit, entah kondisi kita yang tidak berubah, bertahun-tahun. Tidak ada perubahan, akhirnya kita memutuskan, aku tidak mungkin mengalami mujizat. Seperti burung elang tadi, aku gak mungkin bisa terbang. Saya tidak tahu belenggu apa yang Bapak Ibu membelenggu Bapak Ibu. Tapi perempuan ini dibelenggu oleh penyakitnya. 12 tahun, bukan tanpa upaya. Dia berupaya ke tabib 1 gak sembuh, tabib kedua gak sembuh, tabib 3 gak sembuh sampai uangnya habis. Mungkin dia akan masuk di dalam masa di mana gak mungkin aku bisa sembuh. Namun sebelum itu saya akan tunjukkan bagaimana banyak orang mengatasi kebosanan. Bosan itu gak dosa. Kita bisa bosan kok. Bosan dengan pasangan bisa. Bosan pekerjaan bisa. Bosan beribadah bisa. Bosan itu bukan dosa. Tapi cara kita mengatasi kebosanan bisa membawa kita dalam dosa. Kalau kita bosan dengan pasangan, cara kita menghandlenya dengan cara, udah ya aku tak coba melirik-lirik orang lain. Supaya muncul gregetnya lagi, itu dosa. Cara kita untuk bangkit dari kebosanan bisa membawa kehancuran iman kita. Aku bosan beribadah, aku mau supaya aku tertarik lagi beribadah. Udahlah aku atasi bosan ke gereja. Akhirnya engkau memilih hobi. Pada masa-masa pandemi kemarin orang jarang lagi beribadah walaupun online. Nanti aja ibadah kan online kan bisa sewaktu-waktu. Akhirnya berkembanglah hobi. Yang paling laris pada waktu itu jualan sepeda. Semua bersepeda. Setiap pagi saya nampak begitu semangatnya bangun pagi. Kalau diajak doa susah sekali pada waktu kena hobi sepeda bangun pagi jam 4. Dan mulai kami mengkonselingi rumah tangga berselingkuh gara-gara olahraga sepeda. Bukan olahraganya yang salah. Tapi karena mereka mungkin bosan dengan rumah tangganya punya hobi yang baru. Kebosanan bukan dosa tetapi cara kita menghandle bisa dosa. Membunuh kebosanan dengan cara aktivitas yang melampaui persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan kisah perempuan Said Pendaran tadi. 12 tahun. Mencoba A, gagal. B, gagal. C, gagal. Saya kurang tahu Bapak Ibu duduk di sini sudah berapa kali engkau coba. Saya nggak tahu untuk bangkit. Siapa tahu hari ini engkau mengalami apa yang dialami perempuan tadi. Alkitab mengatakan, ayo kita baca sama-sama pasal 8:44. 2, 3 ya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu saya bersyukur seperti ilustrasi elang tadi. Dia coba terbang jatuh, Walaupun dia ngelihat kok ada burung elang, naluri keelangannya dia kepingin terbang. Tapi ada rantai membelenggu jatuh, akhirnya dia malas mencoba. Duduk di sini ada banyak orang juga malas mencoba. Alah percumalah, yakin mujizat buktinya mana? Perempuan sudah coba kemana-mana. Habis uangnya dan tidak sembuh. Tetapi Injil Markus mengatakan perempuan itu dengar tentang Yesus. Dia pasti mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan. Apakah pemberitaan firman membangkitkan iman kita? Perempuan ini akhirnya mengatakan begini. Ia maju. Take action, ambil sikap. Banyak orang ketika bolak-balik mencoba, terpuruk dalam kebosanan, akhirnya enggan lagi berharap. Percuma gak usah berharap. Daripada berharap nanti gak terjadi kecewa, tambah sakit, mending gini-gini aja gak usah berharap. Terserah Tuhan deh, kalau Tuhan mau tolong saya silahkan. Kalau Tuhan mau buat mujizat silahkan. Itu bukan iman. Iman itu tetap mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup walaupun keadaan tidak memungkinkan. Itu sebabnya temanya iman di tengah situasi mustahil. Kalau tidak mustahil Bapak Ibu lakukan itu bukan mujizat bukan? Tapi kondisi betul-betul tidak ada lagi harapan. Hopeless. Waktu saya dampingi putra kami Ariel di Indonesia hal yang sama terjadi pada seorang dokter dengan penyakit jenis yang sama. Dengan stadium yang mirip tapi treatmentnya berbeda. Putra kami
murni di kemoterapi. Pada waktu setengah kemoterapi dokternya harus rapat dulu apakah diradiasi dan sebagainya. Saya berdoa Tuhan jangan sampai radiasi. Kalau diradiasi sel-sel baiknya akan mati semua. Dan dokter sudah bilang kalau dadanya diradiasi akan gosong dan membunuh banyak sel-sel yang baik juga. Saya doa Tuhan kayak orang tua tidak punya andil untuk memutuskan. Semua 100% diputuskan oleh dokter. Jadi saya berdoa terus sampai akhirnya dokter memutuskan oke, tidak jadi radiasi akan ditambah kemoterapi. Di Indonesia ada satu dokter saya ikuti karena pandemi. Dokter ini akhirnya dibedah untuk mengeluarkan kanker yang di sumber di dadanya. Karena kondisi COVID kan dia di kemo, dibedah, langsung imunnya di bawah, kena COVID, waduh masuk ruang ICU. Saya cuma berdoa Tuhan, saya minta Tuhan lakukan mujizat. Walaupun yang saya dengar banyak hal, anak ini akan begini, anak begitu, saya cuma berdoa Tuhan aku percaya mujizat. Perempuan kata Alkitab, iya maju. Maju kemana? Kepada Yesus. Saya tidak tahu berapa kali Bapak Ibu mencoba. 12 tahun itu waktu yang lama. Saya berdoa hari ini supaya kita kembali bangkit mau mencoba lagi. Berani percaya. Dan saya dampingi anak ini 12 kali kemoterapi. Sepanjang pandemi dia di kemoterapi, dia bolak-balik rumah sakit. Bosan Bapak Ibu, saya dampingi dia. Dia obatnya itu satu tas besar, kalau saya dampingi dia harus hafal obatnya, dia catat. Kalau enggak dia enggak akan hafal. Jumlah obatnya harus diminum itu sangat banyak, dia harus catat apa saja rel, jam segini minum obat apa. Kalau minum seminggu enggak bosan, kepingin sembuh kan. Setiap hari dia minum, setahun lebih. Dia konsumsi, bosen. Bosen, dia pasti berpikir kapan aku sembuhnya. Untungnya putra kami gak bertanya itu, saya cuma encourage dia percaya Rel pasti sembuh. Percaya, kamu harus percaya karena firman Tuhan mengatakan hati gembira obat yang manjur. Atmosfer, lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Jadi saya kuatin dia terus, 2022 kemarin Januari dia diperiksa ulang. Karena pada waktu di PET scan hasilnya masih ada 6 mili di rongga dadanya. Masih ada sisa. Diperiksa 2 kali dengan peralatan canggih tetap ada sisanya. Akhirnya dia harus dibiopsi lagi. Saya bilang Ariel percaya. Pada waktu dibiopsi diambil lagi contohnya dimasukkan laboratorium diperiksa. Ariel mendapat berita bulan Januari 2022 kemarin 2022. 2 tahun yang lalu dia terima telepon dari rumah sakit, Ariel this is the good news, Ariel ini kabar baik, tidak ada lagi evidence, tidak ada lagi tanda-tanda dari kanker, artinya dia sembuh. Kasih kemuliaan buat Tuhan ya. Dia sembuh, dia mengalami kesembuhan, hari ini dia prosesnya kontrol dokter dari 3 bulan, cek darah terus, dia harus berubah jadi 6 bulan dan dia tulis di Instagramnya dia sudah 2 tahun menjalani setelah dinyatakan sembuh karena harus sampai 5 tahun dia bilang 3 years to go jadi 3 tahun lagi dia akan saya bilang Rel kalau Tuhan sudah menyembuhkan dia akan terus menyempurnakan tapi yang paling penting adalah kenapa Tuhan izinkan kamu sakit kanker dan Tuhan sembuhkan pasti ada tujuannya. Karena ada orang-orang juga punya banyak kanker tapi Tuhan berencana lain. Orang tersebut dipanggil Tuhan. Tapi kalau kamu diizinkan ada perpanjangan usia. Bukan kemudian kamu balik kepada sesuatu yang gak berguna. Ada maksud Tuhan. Bapak Ibu dengan saya tidak harus sakit kanker bukan untuk mengerti maksud Tuhan. Perempuan ini dia maju ke depan dan menjamah jumlah Yesus. Karena kita berkata begini, ayat 45. Lalu kata Yesus siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya berkata Petrus guru. Orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Masuk akal. Kata Alkitab Yesus didesak-desak kan. Itu Bapak Ibu saat berdesak-desaan. Bapak Ibu kan pasti orang desak-desak itu gimana sih? Kalau saya habis turun dari pesawat naik bus itu kan seperti kayak barang. Masuk lagi. Sampai gak ada ruang untuk begini. Udah desek-desekan pasti kanan kiri nyenggol. Pasti itu. Yesus kan pasti disenggol sana, disenggol sini. Tapi Tuhan Yesus bilang begini. Siapa yang jamah aku? Itu pertanyaannya gak masuk akal. Guru kata Petrus, banyak orang berdesak-desakan. Ya mana tahu siapa yang nyenggol engkau yang jamah engkau. Banyak orang menjamah Yesus. Tapi hanya satu jamaah yang lahir dari iman.
Banyak orang yang nyenggol Yesus. Tapi ada satu senggolan yang lahir dari iman. Kita bisa semua datang pada Yesus. Tapi hanya orang yang datang dengan iman. Yakin dan percaya. Walaupun kondisinya mustahil. Walaupun kondisinya tidak menjamin. Perempuan ini Yesus tanya. Ada yang jamah. Ada seorang kata Yesus. Yesus bisa menyebutkan seorang. Sebabnya saya sebut khotbah ini just one touch. Gak perlu banyak nyentuh. Gak perlu banyak 10.000 sentuhan. Hanya satu kali sentuh. Sentuhan yang lahir dari iman. Di tengah kemustahilannya perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Terisolasi dari rumah bait Allah. Terisolasi dari masyarakat, gak boleh. Tetapi perempuan ini berkata begini, asalku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Perkataan yang lahir dari keyakinan dia. Bosan, ya. Bapak Ibu dengan saya bisa bosan dan berbagai macam keadaan. Bosan, kondisi hopeless, iya. Namun imannya bangkit. Itu sebabnya Yesus berkata ada satu orang. Banyak orang jamah. Tapi bisa jadi hanya sekedar jamah. Perempuan ini menjamah dengan iman. Asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jamah dengan iman. Kita perlu tanya pada diri kita. Ada orang, ya kalau sembuh ya untung, gak sembuh ya gak apa-apa supaya gak jadi kecewa. Tapi adakah pada pagi hari ini Bapak Ibu punya iman dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan melakukan keajaiban dan mujizat. Ayat 47. Dikatakan begini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya ketahuan. Ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, imannya. Your faith. Bapak Ibu bisa datang ke gereja tetapi iman kita bisa mengalami keropos. Kita bisa tetap bisa memuji Tuhan tetapi iman kita hanya ya. Doa saya pagi hari ini kita semua dianugerahi iman. Amin. Kakak saya yang nomor 2, saya kan 9 bersaudara, banyak saudara. Kakak saya nomor 2 itu menikah dengan orang non-Kristen. Mengakibatkan dia gak boleh ke gereja. Satu kali dia pernah didapati baca Alkitab, dia diancam ketahuan sekali lagi baca Alkitab akan dicerai. Boro-boro ke gereja. Baca Alkitab gak bisa. Jadi akhirnya kami keluarga besar, 9 saudara ini kami punya grup keluarga. Setiap pagi kami posting ayat-ayat di situ. Mau gak mau kan dia baca WA kan. Dan firman Tuhan kata Alkitab iman timbul dari, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah, firman Tuhan. Bukan pendengaran pada berita-berita bukan. Tapi telinga yang mendengar firman Tuhan. Satu kali kakak saya tahun ini, dia ngalami satu benjolan besar di lehernya. Bukan gondong, bukan gondok. Besar sekali. Saya pada waktu lihat fotonya, saya langsung kontak dia, saya bilang, aku temani ke dokter hari ini. Saya jemput kamu, supaya kamu dibiopsi, supaya tahu itu penyakit apa. Saya kaget luar biasa, kakak saya jawab begini, enggak Lid, aku percaya aku pasti sembuh seperti anakmu Ariel sembuh dari kankernya. Waktu dia jawab begitu saya kaget luar biasa. Ini orang gak pernah ke gereja. Orang ini juga gak pernah baca Alkitab, dia hanya baca renungan-renungan yang kami sampaikan. Kata Alkitab iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dia gak bisa ibadah karena ancaman. Singkat kata kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus 12 di situ disebutkan ada 9 karunia. Ada karunia mujizat, ada karunia marifat, ada karunia iman salah satunya, ada karunia bahasa roh. Tapi salah satunya ada karunia iman. Iman ada jenisnya, ada iman karena kita percaya pada Yesus. Tapi ada iman sebagai karunia, faith as a gift, iman sebagai karunia. Bukan karena Bapak Ibu dengar firman Tuhan tapi dikaruniakan. Dalam kebosanan pada saat ini saya berdoa supaya Bapak Ibu menerima karunia iman. Tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan. Dalam kondisi kelelahan Bapak Ibu, kondisi kemustahilan. Kakak saya bisa jawab dengan lantang. Enggak Lid, aku percaya aku pasti disembuhkan seperti anakmu sembuh dari kanker.
Saya yakin itu bukan karena iman pada firman, itu bukan rema. Tetapi itu anugerah, karunia. Dan mendapatkan karunia iman sehingga bicara dengan lantang. Saya sebagai seorang pendeta dengar kakak saya bilang begitu, saya kaget. Langsung saya berkata, oke, saya sepakat dengan kamu, saya akan doa, saya ajak keluarga juga berdoa. Singkat kata saja, beberapa saat kemudian saya mendengar kakak saya pergi ke ibadah kesembuhan ilahi. Mungkin suaminya berpikir ini nggak ada uangnya, mungkin mereka nggak ada banyak, mau nggak mau ya diizinkanlah istrinya untuk pergi ngalamin kesembuhan, diantar oleh anak pertamanya yang dimana anaknya juga bukan, dia non Kristen. Singkat kata, beberapa saat kemudian dia kirim foto, hilang, benjolannya gone, hilang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya mempercaya pada waktu dia berkata, aku pasti sembuh seperti anakmu Arya sembuh, itu karunia iman. Tuhan menganugerahi dia iman, diberi sampai dia percaya benar-benar bahwa Yesusnya pasti menyembuhkan. Doa saya, duduk di sini mungkin Bapak Ibu, gimana aku beriman Tuhan, aku udah lelah. Doa saya Tuhan memberi engkau anugerah karunia iman. Sehingga engkau bisa menjamah jumbai Yesus. Dan Alkitab mengatakan kenapa jumbai? Kalau di dalam Alkitab kan kita suka berkata jubahnya. Sebenarnya yang dijamah itu bukan jubahnya, jumbai. Jumbai itu kayak kalau ini talit ya, orang Yahudi nyebutnya talit. Kain yang dipakai untuk doa. Di bawahnya itu ada kayak jumbainya, ada yang dibiarkan begitu. Itu ada meaningnya. Kenapa perempuan tadi menjamah jumbai? Kenapa kok enggak jamah pundaknya? Kok enggak jamah pinggangnya? Kok enggak jamah kepalanya? Kenapa dia cari jumbainya? Perempuan ini bertindaknya bukan ngawur. Dia jamah, dia menjamah jumbai, jubah. Ini seperti kata Bilangan 15 ayat 40 sampai 41 pada waktu Tuhan bicara kepada Musa. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun dan dalam jumbai-jumbai punca itu harusnya dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Perempuan tadi tidak hanya asal jamah. Dia sedang menjamah representatif dari firman Tuhan. Jumbai. Orang-orang Israel itu lekat dengan simbol. Simbol-simbol itu angka-angka bagi mereka itu sangat berbicara. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu dan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya kamu menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu perempuan tadi memegang menjamah jumbai, dia ingat akan janji Tuhan. Allah yang sama, Allah membawa keluar orang Israel dari Mesir. Jumbai juga kata kitab Maleakhi dikatakan, kata Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada saya. Yang terjemahan bahasa aslinya ada kesembuhan pada jumbai. Jadi perempuan tadi bertindak tidak ngawur. Dia menjamah jumbai, simbol kesembuhan terjadi di situ. Perempuan tadi kan bukan ingin kaya bukan? Ingin sembuh bukan? Dia menjamah jumbai. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saat ini dalam kebosanan, perempuan tadi 12 tahun di dalam penjara saat penyakit. Kalau kita belajar dari perempuan tadi, dia tidak mengizinkan kondisinya mengukung dia. Pada waktu dia dengar tentang Yesus, dia dorong dirinya, Pak dan Ibu sakit pendarahan 12 tahun itu saya nggak bisa bayangkan sakitnya. Saya pernah 1 bulan saja pada waktu anak putri kedua kami tidak diizinkan lahir. Bleeding tiap hari dengan gumpalan-gumpalan. Sakitnya enggak ketulungan. Di situ saya nyelami 12 tahun. Enggak ada berhentinya pendarahan. Perempuan tuh kalau masa-masa pendarahan itu merepotkan. Ini 12 tahun. Perempuan tadi tidak memilih untuk putus asa. Dan mengatakan aku tidak mengalami mujizat dan kecewa. Tapi dia mendorong dirinya untuk tetap maju. Tetap ada semangat, tidak apatis. Banyak orang Kristen hari-hari apatis dengan mujizat. Apatis dengan pertolongan Tuhan. Apatis masa bisa. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Amin.
Perempuan itu maju menjamah jubah Yesus. Dia menjamah di mana jubah itu simbol dari kesembuhan. Karena dia ingin sembuh. Apa yang kita lakukan pagi hari ini? Doa saya, Roh Kudus mengingatkan janji Tuhan. Mungkin janji firman Tuhan itu pernah berbicara dalam hidupmu. Seperti pada waktu saya pertama bertobat, firman yang saya hafal cuma satu karena itu ada di plang pintu masuk gereja tempat saya beribadah. Keluarga besar saya belum Kristen. Setiap kali saya masuk kisah para rasul, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Itu tok yang saya baca Bapak Ibu. Itu tok. Saya selalu mengatakan Tuhan satu orang selamatkan untuk tujuan apa saya kenal engkau. Karena saya percaya seisi keluargaku, orang tua, kakak dan adik-adikku akan kenal Tuhan. Dan sungguh setelah sekian puluh tahun satu persatu kenal Tuhan. Bukan hanya kenal Tuhan, keluarga kami diberi anugerah, adik saya misionaris, adik saya pencipta lagu rohani. Kami diizinkan mengalami hal itu. Jamah janji Tuhan. Jangan jamah janjinya manusia, janji Tuhan. Coba kita ngomong kanan kiri. Ayo kita pegang jamah janjinya Tuhan. Perempuan tadi menjamah jumbai Yesus itu karena itu membicarakan tentang janji Allah. Dan yang kedua menjamah kebaikan Allah. Saya undang main musik maju ke depan. Allah itu tetap baik. Amin. Dia bukan Allah yang jahat. Walaupun ada banyak pertanyaan. Seperti anak saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa begini? Kenapa saya mengalami begini? Kenapa mengalami begitu? Seperti tim saya baru-baru ini, dia punya anak yang sakit kanker juga. Saya berdoa, saya semangati. Dia bilang, iya Khalid saya percaya. Anaknya diizinkan sembuh, dia bikin kesaksian. Dia bikin kesaksian bagaimana Tuhan itu baik. Tapi beberapa saat kemudian kolaps lagi anaknya. Anaknya kolaps lagi, diizinkan sembuh. Anaknya semangat datang ke gereja dengan posisi kepala harus ditutupi dengan satu topi. Karena posisi ya efek kemoterapi, sembuh. Dia kesaksian, mamanya kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan. Tapi beberapa saat kemudian kolaps. Dan kemudian Tuhan memanggil dia pulang di usia yang 13 tahun. Cuma saya menguatkan dia. Dalam kondisi apapun, tetaplah kita jangan kehilangan iman. Saya mendorong Bapak Ibu, tetaplah percaya. Walaupun situasi mustahil, mari kita tetap percaya pada Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perbuatan yang besar.